Wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes ya. Mudah-mudahan antum semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan bagi yang sakit diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang kesulitan semoga dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah ya. Nah, kali ini Bapak akan coba menerangkan ya tentang apa? Tematis 2B. Nah, tematis 2B ini ya, kita akan memasuki pembelajaran kelima dan keenam di subtema 2 ya. Antum semua sudah siap? Siapkan bukunya ya, siapkan alat tulisnya ya, siapkan pendengarannya dan siapkan matanya untuk fokus ya. Sebelumnya mari kita berdoa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tematis 2B ini ya, kita coba mengenal benda-benda apa saja sih benda yang ada di sekitar rumah kita, di sekitar lingkungan kita ya. Antum nanti bisa lihat di halaman 66 ya. Oke. Selanjutnya ayo kita amati. Antum bisa lihat ya gambar pada ruangan ini ya. Apa benda yang antum lihat ya? Di sini ada benda apa saja ya? Ada kursi, kemudian ada meja ya. Ada apa lagi? Ada TV ya, ada jam, ada pintu, ada lampu, ada kipas angin dan sebagainya. Antum bisa lihat ya. Nah, yuk kita antum simak dulu ya. Nanti akan Bapak bacakan ya. Antum simak baik-baik ya. Antum juga bisa lihat nanti di halaman 66 itu. Nah, benda di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan berbagai macam benda. Setiap benda memiliki fungsi tertentu. Ya, gunakan benda sesuai dengan tujuannya. Misalnya, di ruang tamu terdapat meja dan kursi. Meja digunakan untuk meletakkan sesuatu, seperti makanan dan minuman. Kursi juga digunakan untuk duduk. Ya, di dapur ada perabot dan alat-alat memasak. Contohnya apa? Kompor untuk memasak. Nah, kehidupan kita itu akan tergantung pada benda-benda tersebut. Kita dapat melakukan kegiatan karena dibantu benda-benda di sekitar kita ya. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu harus diapain? Harus dirawat, harus dijaga agar apa? Agar tetap berfungsi dengan baik. Kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak merawatnya, akan cepat rusak. Nah ya, di halaman 67 nanti antum bisa tulis ya. Di sini ada eh, soal ya. Benda apa saja sih yang dibutuhkan ketika antum belajar? Nah, kalau benda yang dibutuhkan ketika belajar apa? Ada pulpen ya, ada pensil, ada papan tulis atau buku tulis, ada juga penghapus ya. Itu benda-benda yang biasa antum butuhkan saat belajar. Kemudian benda apa saja yang dibutuhkan ketika antum bermain? Ayo, benda apa saja yang ketika antum butuhkan saat bermain? Banyak. Ada antum kalau misalkan mau bermain bola, berarti harus ada bola, kemudian sepatu ya, biar lebih aman antumnya ya. Kemudian, nah di sini ada tabel ya, lengkapi tabel berdasarkan jawaban. Nah, nama bendanya misalkan contohnya pensil, kemudian wujud bendanya ya, wujud bendanya padat ya, atau ya kalau misalkan benda untuk belajarnya itu buku, berarti benda padat juga. Kemudian ada penghapus, benda padat juga. Nah, benda untuk bermainnya apa? Kelereng ya, itu merupakan benda padat. Kemudian apa lagi? Bola. Bola itu benda apa? Benda gas ya. Bisa balon ya. Nah, atau yang lainnya apa?
menggunakan antum misalkan melukis cat air. Nah, cat airnya itu merupakan benda cair ya. Nah, antum sudah memahami bahwa setiap benda memiliki kegunaannya tertentu ya. Ada yang bisa digunakan untuk bermain ataupun tidak. Nah, benda yang terawat dengan baik juga akan memberikan manfaat lebih lama lagi ya. Nah, tubuh kita juga membutuhkan perawatan. Nah, kalau antum setiap pagi saat bangun pagi, biasanya apa yang akan antum lakukan ya? Nah, untuk merawat tubuh kita harus berolahraga ya, agar apa? Agar tetap sehat. Salah satu cara merawat kesehatan tubuh yaitu dengan cara melakukan olahraga. Nah, antum nanti bisa lihat cara melatih kekuatan otot lengan antum dengan melakukan kegiatan tersebut ya. Nah, antum bisa nanti dilakukan di rumah ya. Nah, coba antum siap perhatikan ya di sini melatih untuk kekuatan otot lengan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. Berdirilah berpasangan dengan teman antum. Kemudian lakukan gerakan seperti pada gambar ya. Nah, tangannya berdua ya, berhadap-hadapan sama tangan antum, tangannya disatukan. Lakukan ya dengan hati-hati. Setelah itu ya, antum bisa mendorong tangan antum ataupun saling menarik ya. Nah, itu seperti itu ya. Mudah-mudahan antum semua selalu diberi kesehatan ya, walaupun jarang berolahraga ya. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan di sini ada tabel ya di halaman 69 ini. Di sini ada beberapa aturan-aturan permainan. Nah, misalkan nomor 2 ini permainan apa saja sih yang pernah antum lakukan bersama teman antum? Bisa congklak. Nah, congklak atau bermain engkle ya waktu di tematis 2A kemarin. Nah, itu aturannya seperti apa? Tidak boleh curang ya, antum bisa isi. Kemudian di tabel yang nomor 3 ini, nah antum berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini berpamitan kepada orang tua ketika akan bermain harus dilakukan apa tidak boleh dilakukan. Nah, berpamitan kepada orang tua berarti harus dilakukan. Nah, antum centang. Kemudian salim kepada orang tua, ya, merapihkan mainan sebelum berangkat. Nah, itu harus dilakukan ya. Nah, di sini ada nomor 4, berlarian di jalan raya. Boleh apa tidak? Nah, berlari-lari ini di jalan raya. Padahal di jalan raya itu banyak mobil, banyak kendaraan, ada motor ya. Berarti tidak boleh dilakukan ya. Jadi nanti antum isi ya sesuai dengan pernyataan ya yang ada di buku tersebut. Nah, antum bisa isi itu di halaman 69. Oke, kita lanjut ya di halaman berikutnya. Nah, di sini ada di halaman 71. Nah, di halaman 71 ini sebelumnya kita simak dulu. Di sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Benda-benda tersebut dibuat dari bahan yang disesuaikan dengan kegunaannya. Contohnya payung yang terbuat dari bahan plastik ya. Nah, plastik ini adalah bahan yang kedap air. Nah, kalau kedap air berarti payung dapat melindungi kita dari air hujan ya. Nah, bila bahan utamanya payung adalah plastik, maka apa sih bahan-bahan yang lainnya yang bisa kita gunakan? Nah, oke. Nah, coba antum perhatikan di halaman 71 tersebut ya. Nah, pertama contohnya di sini ada gambar orang yang memegang payung ya dan memakai jas hujan. Nah, nama bendanya apa? Di sini nama bendanya adalah jas hujan. Kemudian kegunaannya apa? Antum tulis kegunaannya melindungi diri dari air hujan atau menahan air hujan. Terbuatnya dari apa? Dari plastik. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah buku. Nah, di sini ada buku.
Buku itu nama bendanya, buku. Nah, kemudian kegunaannya apa? Kegunaannya untuk menulis dan membaca. Nah, buku itu terbuat dari apa? Terbuat dari kertas ya. Antum tulis kertas. Yang ketiga nih, pasti semuanya pada tahu. Namanya bola, nama bendanya. Kegunaannya buat apa? Banyak. Bisa bermain bola ya. Yang suka atau yang hobi sepak bola bisa kegunaannya untuk bermain sepak bola. Nah, bola ini terbuat dari apa? Terbuat dari karet. Nah, ya. Tulis sama antum nanti di buku tematisnya ya pada halaman 71 ya. Ya, kita lanjut ya di halaman berikutnya ya. Di sini ada kalau di halaman 72 dan di situ ada eh, antum nanti bisa menemukan nama-nama benda dalam kotak ya. Contohnya ada air, kemudian sapu, ada lemari, almari ya. Kalau tulisannya almari itu, lemari itu almari. Kemudian ada raket, ada ban, ada tikar ya. Antum bisa eh, di apa? Dikasih garis gitu ya, digaris. Misalkan air, antum coret air ya, A I R atau gas misalkan G A S antum coret ya. Nah, kemudian setelah antum temukan kata-kata tersebut, antum kemudian tulis di halaman 72 itu di kosakata. Di sini udah ada contohnya, ada air nomor 1. Wujud bendanya seperti apa? Benda padatkah, benda cairkah, atau benda gas? Nah, kalau di sini air, berarti wujud bendanya adalah cair. Kegunaannya untuk apa? Untuk minum, mandi, nyuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Banyak ya, masih manfaat air. Kemudian, nah, di sini ada yang kita temukan sapu misalkan. Sapu. Nah, itu merupakan benda padat. Gunanya untuk apa? Menyapu atau membersihkan lantai ya. Banyak sekali kegunaannya. Nah, kita coba baca ya di sini di halaman 73. Nah, Wira bermain di rumah Bion. Mereka bermain dengan rukun. Setelah bermain, Wira dan Bion merapihkan mainan. Mereka meletakkan mainan yang sudah digunakan pada tempatnya. Wira dan Bion anak yang disiplin. Mereka selalu mematuhi aturan dimanapun berada. Nah, saat antum main, ataupun saat antum belajar, ataupun saat antum bertamu, tetap antum harus mematuhi aturan yang berlaku ya. Kalau bertamu ke rumah orang berarti harus izin. Kemudian kalau antum mau keluar rumah berarti izin kepada orang tua antum ya. Kalaupun antum mau memakai peralatan orang lain, antum juga harus izin ya. Kenapa harus mematuhi aturan? Karena biar Biar disiplin ya. Akibatnya apa kalau misalkan tidak disiplin? Akan apa? Akan menjadi bisa celaka atau hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, kemudian selanjutnya antum nanti bisa buka di halaman 74. Nah, di situ ada soal ya. Ada soal Bapak bacakan di sini operasi hitung perkalian. Nah, di sini Nanu membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Setiap orang membawa 5 buku, 2 pensil dan 1 penggaris. Nah, pertanyaannya, berapa sih jumlah buku semua anggota kelompok tersebut? Berarti bagaimana caranya? Jumlah bukunya dulu ada berapa? Di situ dilihat. Ada 5 buku. Nah, anggotanya ada berapa? 5 orang. Berarti 5 dikali 5 sama dengan berapa? Ya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah pensil semua anggota kelompok tersebut? Antum lihat di situ. Pensilnya ada berapa? Ada 2. Anggotanya ada berapa? Ada 5. Berarti 2 dikali 5 ya sama dengan berapa pensilnya? Yang ketiga apa? Yang C. Berapa sih jumlah penggaris semua anggota kelompok tersebut? Nah, di sini penggarisnya hanya 1 ya. 1
Tapi anggotanya ada 5. Berarti 5 dikali 1 sama dengan berapa? Nah itu ya. Antum bisa tulis nanti di halaman 74. Kemudian soal nomor keduanya. Temukan bilangan untuk melengkapi kalimat matematika berikut. Di sini ada perkalian 1 kali 24 sama dengan berapa? Nah 1 kali 24 sama dengan 24 ya. Nah antum kalau yang di sini ada yang kosong titik-titik kali titik-titik sama dengan 24. Nah, antum cari perkalian yang menghasilkan angka 24. Angka berapa saja coba yang bisa menghasilkan angka 24 itu? Banyak ya. 2 dikali 12 bisa. Bisa 24. Tapi yang lebih simpel adalah apa? Antum bisa lihat tabel perkalian yang sudah antum kerjakan di halaman 65. Nah, antum bisa lihat di situ angka 24 ada di baris keberapa? Misalkan 6 dikali 4 hasilnya 24 ya. Kemudian cari lagi 4 dikali 6 hasilnya sama 24 atau yang lain 3 dikali 8 hasilnya 24. Begitupun yang lain ya. Nah, antum bisa kerjakan di rumah. Setelah itu nanti bisa di apa? Dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Nah, setelah antum melaksanakan semua kegiatan subtema 2, antum bisa isi uji kompetensinya ya. Isi uji kompetensi. Nah, nanti ini bisa diisi pada halaman 75 dan 76 ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari Bapak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa antum pahami. Kalaupun tidak bisa dipahami, antum bisa bertanya ya pada guru antum ya, pada Bapak bisa. Siapapun guru antum ya. Siapapun apapun kelas antum, misalkan kelas Ali, kelas Jaid ataupun kelas Salman, boleh bertanya sama Bapak, boleh pada semua guru ya. Khususnya di kelas 2. Oke, cukup tergan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.